Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. S- Mungkin siang, mungkin malam juga teman-teman buka video ini. Terima kasih sudah simak ya. Hari ini saya akan bahas mengenai saham-saham yang kemungkinan bagi dividen di bulan April 2025 ini. Jadi, mana-mana saham yang menarik untuk kita tilik atau kita tunggu dividennya di April. Nah, nanti kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah ini saya record di tanggal 29 ya. Jadi harga ini adalah harga terakhir di tanggal 28, jadi sebelum liburan. Ini pertama adalah ada ITMG, LPPF, Auto, United Tractor, IS, Roti, Sido, AALI, dan Keju. Ini adalah saham-saham yang di catatan saya akan bagi, salah satunya adalah di April. Kayak ITMG itu di November dan April. LPPF di April, Auto Oktober April, United Tractor Oktober dan April, IS itu Mei, Agustus, Oktober, April, Roti di April, Sido di November dan April, AALI Oktober, April, dan Keju ini di bulan April. Nah, kalau dilihat dari list ini, kita bisa melihatnya dari sisa pertama adalah dari sisa dividennya. Jadi nanti di bulan April kira-kira berapa mereka akan bagi di masing-masing. Kayak misalnya ITMG, LPPF ini sudah saya hitungkan masing-masingnya. Jadi LPPF itu kemungkinan dia akan bagi di 245 atau sekitar 12,7%. Jadi kalau di short yang paling tinggi dari sisa dividen atau yang akan dibagikan nanti di bulan April itu yang paling tinggi adalah LPPF, kemudian nomor 2 adalah ITMG, kemudian nomor 3 Auto, baru United Tractor, dan Roti. Yang lain ini di bawah 5% ya. Ya, AALI, Keju, Sido, IS itu sisanya di bawah 5%. Jadi itu mungkin juga bisa dijadikan pertimbangan ya teman-teman pas waktu ngecek. Terus selanjutnya kita coba evaluasi juga secara 1 tahun. Karena ini LPPF itu bagi 1 kali setahun, maka dia paling tinggi seolah-olah. Kalau ITMG karena bagi 2 kali dalam setahun, maka dia nomor 2 gitu ya. Nah, kalau kita short dari yang paling tinggi dalam tahunan, ITMG itu masih memungkinkan baginya secara 1 tahun 15,1%, LPPF 12,7%, Auto 9,6%, United Tractor 9,1%, IS 7,5% per tahun, Sido 6,6%, Roti 5,9%. Ini saya hitung dari mana? Dari EPS ini ya teman-teman ya. Ini sudah diupdate. EPS tahunannya itu ITMG itu 5349, kemudian LPPF 366, Auto 421, United Tractor 52. Kemudian ada faktor penentu lain yaitu dividen payout ratio atau DPR historis. Di dividen payout ratio ini saya tentukannya independen. Independen itu maksudnya ya saya sendiri yang menentukan gitu. Misalnya kayak ITMG 65. 65 ini dasarnya dari mana? Dari historis ya. Dari historis yang juga disampaikan di public expose-nya mereka itu dividen payout ratio ditulis sama mereka itu 65%. Jadi saya copy aja. Karena kalau lihat tahun-tahun sebelumnya itu kadang-kadang juga 100%. Jadi kita ambil yang worst case-nya aja. LPPF juga begitu, ya historinya saya lihat-lihat sekitar 60 67 ya saya masukin aja 67. Kemudian auto itu 45, ini main aman ya. Kadang-kadang memang lebih dari 45 tapi saya tulis saja 45. United Tractor ini di 41%, IS 90% padahal walaupun sebelumnya pernah juga bagi 98, Sido 95, kemudian Roti 95, ALI 45, Keju 98. Lalu mengenai perusahaan itu sendiri, gimana evaluasinya per masing-masing?
Teman-teman bisa cek di video saya, jadi di search aja di kanal YouTube ini, kemudian di search itu ada kolom search di tengah ya. Jadi di sini ya, search aja di sini, misalnya ITMG gitu ya. Nah, nanti akan muncul tuh ITMG 1 bulan yang lalu sudah pernah saya bahas. Jadi ya mungkin secara relevansinya nggak selisih banyak. Kemudian auto, nah auto itu sudah saya bahas juga, udah pernah bahas 2 bulan yang lalu. Terus misalnya apalagi tadi LPPF, UNTR ya, LPPF. Nah ini dua bulan yang lalu ini pernah saya bahas juga ya LPPF. Walaupun ini masih kinerja Q3 2024, jadi cek aja di situ saya waktu itu prediksi berapa, kemudian hari ini berapa, sehingga clear ya. Ini kalau nggak salah prediksinya lebih rendah daripada aktual saat ini. Gitu. Karena memang kalau investasi itu yang kita harus pikirkan ya risikonya dulu ya. Jadi kalau prediksi kalau bisa jangan tinggi-tinggi. Kemudian UNTR juga pernah saya bahas. UNTR itu 2 bulan yang lalu juga sama. Walaupun ini kayaknya juga Q3. Nah, nanti teman-teman cek aja. Saya belum cek ini isinya. Terus yang lain-lain ya, kayak is kayaknya juga sudah pernah bahas, Sido juga pernah, mungkin roti, ALI sama keju yang belum ya. Keju ini kenapa rendah dia? Karena kalau nggak salah kemarin sempat harganya naik tinggi, terus ini turun lagi sih kalau ngelihat ini ya. Nah, terus gini teman-teman. Kalau ini kan saya membahas ini sebenarnya bukan rekomendasi ya. Jadi sifatnya saya sharing aja apa yang ada di dalam list saya, kemudian saya sharekan ke teman-teman, barangkali teman-teman butuh gitu. Nah, terus terang tolong lakukan riset sendiri. Jangan hanya gara-gara melihat video ini Anda langsung memutuskan misalnya beli LPPF misalnya atau beli ITMG misalnya. Jangan. Karena setiap prediksi itu selalu ada risikonya. Contoh misalnya LPPF. LPPF itu harga per sekarang yang 1925, saya hitung tadi dengan yield dividen masih 12 persenan. Kalau dia bagi 67% itu dijadikan dividen dari keuntungan dia. Tapi secara teknikal harga ini sudah lumayan tinggi daripada rata-rata harga beberapa bulan sebelumnya. Nih saya hitung support di 1343 gitu. Pada waktu itu saya nyicil-nyicil di area-area sini. Sekarang sudah beberapa saya lepas walaupun dividen posisinya tinggi begitu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya risikonya masing-masing ya. Saya memang nggak murni dividen investor yang hold saham dalam jangka waktu yang lama. Terutama kayak perusahaan-perusahaan yang sifatnya seperti ini. LPPF itu bagi saya masih berisiko ya. Karena hutangnya tinggi. Ini debt equity ratio ini. Karena equity-nya juga rendah karena dibagikan semua ke pemegang saham kan rata-rata. Menurut saya ini tinggi. Pas waktu harganya naik lumayan tinggi dan ada potensi di situ saya bisa pindahkan ke perusahaan-perusahaan lain yang lebih moderat atau risikonya lebih rendah, saya pindahkan. Karena list saya ini ada sekitar 70-80 saham, jadi perpindahannya itu ya macam-macam sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Jadi keputusan itu ditentukan ya pada saat itu gitu. Sehingga apapun yang beredar di internet, jangan langsung percaya 100%. Tentukan keputusan itu oleh Anda sendiri. Saya menyampaikan begini terus nanti langsung eksekusi. Oh saya beli LPPF atau eksekusi saya beli ITMG. Nggak begitu ya. Nggak begitu. ITMG ada risiko nggak? Ada. Risikonya apa? Di harga batubara. Harga batubara Q1 ini turunnya luar biasa ya. Bahkan di Q1 nanti prediksinya akan cukup rendah. Bahkan ini sempat menyentuh di bawah $100. Ini saya sampaikan kemarin tanggal 20, 19 ya, 24, 26. Ini harga batu bara di spot market itu 96 USD nih ya, di sini ya tadi ya. 96 USD, 97, 98 gitu. Udah menyentuh di bawah $100.
Itu harga kapan 90 itu? 2021. Sebelum 2021 atau 2020-an itu di atas $100. Hari ini aja yang 103 naik lagi ya, naik lagi. Tapi bisa jadi turun lagi gitu. Sehingga nanti posisinya ITMG bakalan tertekan kemungkinannya. Kan mereka belum lihat laporan keuangan Q1 kan. Karena Januari, Februari, Maret aja belum closing. Nanti setelah closing Q1 prediksinya bisa jadi turun gitu loh. Nah, harga ini itu sebenarnya harga bottom. Bottom di tahun 2023 nih, bulan Mei ya, pernah capai support di angka-angka sekitaran sekarang. Belum pernah tersentuh sejak 2023. Dan kalau ini jebol ke bawah, bisa turun lagi, teman-teman. Walaupun kita hitung dari laporan 2024, hasil 2024 masih begini ya, masih murah, 15% dia bagi dividen yield-nya. Kadang market itu harganya itu nggak logis ya, nggak rasional kadang-kadang. Isu batubara turun langsung keluar semua, cut loss semua gitu. Nah, kita kalau ngikutin hal-hal yang kayak gitu ya, kita nggak punya style trading atau pendirian sendiri gitu. Ya harapannya teman-teman punya pertimbangan sendiri. Kayak auto punya yield dividen 9,6. Ini bagus sekali. 9,6 itu prediksi dengan dividen dengan harga saat ini ya. Bisa turun nggak ya? Secara teknikal pernah turun di 1799 atau 1800-an. Pernah terjadi bottom di sini. Nah, kalau kita nggak tahan ngelihat merah di portofolio kita, ngelihat floating loss di portofolio kita juga harus tahu technical. Jadi jangan mengaku investor, kemudian ada floating loss, ada merah di situ, sudah bingung, sudah puyeng, kita cut loss apa tidak dan seterusnya. Nah, waktu kita nentuin beli di angka itu tuh apa? Keputusan beli itu dari mana gitu loh. Sehingga sekarang floating loss itu keputusan beli dari mana? Misal ya, saya tentukan misalnya sekarang saya beli LPPF dengan yield kan 12% nih. Pas waktu nanti turun, ya waktu itu saya tentukan, oh waktu itu aja murah 12%. Sekarang turun, harusnya lebih murah kan gitu kalau kita memprediksinya. Kalau marketnya bagus, jualannya bagus terus, kan gitu ya. Terus tentukan misalnya auto. Auto kita beli sekarang, yieldnya 9,6 nih. Wah udah, borong aja sekarang. Terus turun nih ke 1800. Floating loss kan? Sekitar 10%-an tuh. 8%, 10%. Oh bingung udah. Wah saya minus auto. Nggak cuan. Pasar saham membuat orang miskin. Pasar saham kita pasti kalah sama bandar. Banyak yang komentarnya seperti itu. Dan saya kalau lihat komen-komen yang begitu tuh gimana ya? Kasihan juga, gimana orang saya sendiri juga kadang mengalami floating loss gitu ya. Tapi kalau terus-terusan terjadi seperti itu kok ya kasihan sayanya. Sehingga kadang-kadang saya kepikiran dari dulu tuh sebenarnya pengen bikin video, pengen bikin rekaman yang kayak gini gitu ya, YouTube untuk sekedar sharing aja. Siapa tahu apa yang saya lakukan ini berguna buat teman-teman gitu. Ya ada beberapa komen sih, dividend investing membuat kita lebih tenang. Nah, itu sebenarnya yang saya juga cari gitu. Kenapa saya pilih dividend investing? Karena membuat lebih tenang. Ada satu ungkapan teman saya yang bikin status ya di Facebook. Kalau investasi itu nggak tenang, berarti itu bukan investasi. Dia investasinya di emas. Jadi menurut dia kalau beli emas itu tenang. Bagi dia tenang. Kalau beli tanah itu bagi dia tenang. Sehingga itu dia anggap sebagai investasi. Beli saham nggak tenang. Karena beli saham nggak tenang, bagi dia itu spekulasi, bukan investasi. Kalau saya beda lagi. Orang lain bisa jadi beda lagi. Tapi kata tenang tadi itu sebagai satu hal yang bridging ya, sebagai bridging. Jadi gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Jadi silahkan dicek mana yang kira-kira menarik untuk dicicil sampai nanti April. Ini saya upload kemungkinan di 1 April. Jadi karena ini mau pulang kampung, saya beberapa bikin video untuk di setup per masing-masing tanggal ya. Karena mungkin nanti saya nggak akan bisa upload pada waktu di kampung.
Silahkan diriset sendiri, silahkan ditentukan sendiri. Keputusan ada di tangan teman-teman. Ini bukan rekomendasi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tentukan risetnya sendiri ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.